Shalom, selamat pagi, selamat mendengarkan, selamat bersama-sama mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Puji kepada Tuhan karena kita dapat bersama-sama lagi dalam mempelajari dan mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Judul renungan kita adalah mendengar dan melakukan. Dan ayat renungan kita terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 22 yang mengatakan seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Mari kita sama-sama melihat akan ayat ini yang sangat-sangat mempunyai satu maksud yang sangat baik. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Kita disuruh dan dibawa dalam renungan pada hari ini untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Dan kita hendaklah melihat bagaimana nasihat-nasihat Tuhan mengatakan bahwa jika kita mendengar sahaja, kita itu adalah menipu diri sendiri karena kita tidak mempelajari, kita tidak punya pengalaman, dan kita tidak punya apa yang dikatakan bahwa kita memiliki kehidupan dalam pelayanan. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang mengatakan tentang seorang juru latih. Ada seorang pelatih dalam bola sepak bagi kanak-kanak. Dalam sebuah liga yang sederhana, dia melatih bagi klub yang kecil, bagi liga yang kecil. Dan jika melatih seorang ataupun melatih para pemain yang masih berumur dalam sekitar 7 sehingga 10 tahun, itu adalah memerlukan kesabaran. Maka pelatih ini adalah orang yang sangat sabar kepada anak-anak. Dia berkata, baiklah anak-anak, masing-masing harus berada dalam posisi. Dan anak-anak itu disuruh untuk membuat posisi tersendiri saat di dalam pelatihan. Dan berapa tendangan yang harus dilakukan. Dan pelatih ini menyuruh untuk anak-anak melakukan tendangan. Anak-anak itu mengatakan bahwa harus ada tendangan 1, tendangan 2, dan 3. Dan hanya beberapa anak-anak saja yang melakukan. Dan pelatih bertanya, di mana posisi penyerang? Dan ada satu anak menjawab, mengatakan, posisi terdepan. Baiklah, jika bola yang sedang melambung, bagaimana cara untuk menahannya? Dan anak-anak itu hanya bercerita dan tidak mendengar apa yang dikatakan oleh pelatih. Dan akhirnya pelatih itu menendang bola dan bola itu terkena ataupun terkena di seorang anak-anak, dan anak-anak yang lain semuanya belum bersedia. Dan sekali lagi para pemain mendengar dan ada yang bermain-main dan mereka tidak mengikut arahan daripada pelatih tersebut. Di waktu ke waktu sang pelatih terus mengingatkan apa yang harus anak-anak itu harus lakukan, tetapi mereka seringkali lalai untuk mendengar dan tidak melakukan. Kita cenderung seperti itu apabila Tuhan memberikan kita arahan untuk mendengar dan melakukan. Kita seringkali hanya mendengar dan tidak pernah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, terutama sekali di dalam pelayanan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, kita diberitahu bahwa pencobaan dapat membuat kita berdosa dan akibat yang harus ditanggung. Namun, sudah berapa kali kita mengabaikan peringatan-peringatan tersebut. Yakobus berkata, jika kita menjadi pelaku, kita akan diberkati dalam apa yang kita lakukan. Itulah alasan yang baik
untuk menjadi pelaku firman dan bukan sekadar pendengar saja. Kita harus mendengar setiap perkataan. Bagaimanapun dan dimanapun kita berada, kita harus mendengar perkataan. Tetapi selepas kita mendengar perkataan itu, kita harus melakukan sesuai dengan arahan yang diberi. Dan janganlah kita melakukan sesuai dengan kehendak kita. Jadi inilah renungan kita, kiranya Tuhan memberkati. Jalan ketentuan adalah jalan penuh berkat. Jalan penurutan, lakukan setiap apa yang Tuhan inginkan adalah jalan yang penuh berkat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita satu persatu.